Di era seperti ini, selfie tak lagi menjadi hal yang tabu dilakukan. Jutaan orang di seluruh dunia pasti pernah mengambil foto diri sendiri ini. Bahkan, seiring waktu, selfie justru berkembang semakin populer mengikuti kebiasaan masyarakat luas. Peluang inilah yang digunakan oleh Asus untuk menciptakan ponsel pintar secara khusus yang bernama Zenfone Selfie. Sesuai dengan namanya, ponsel pintar ini tentu diciptakan untuk mengambil foto diri sendiri atau selfie. Dukungan kamera depan sebesar 13 megapiksel membuat pengambilan gambar di kamera depan terasa sangat indah dan tidak kalah dengan kamera belakang. Bila diperhatikan, ukuran dari kamera depan memang cenderung lebih besar dibanding ponsel sekelasnya. Kamera depan juga dilengkapi dengan dual LED Real Tone Flash dan True to Life yang jarang sekali Anda temukan dalam kamera depan ponsel lainnya. Dengan adanya fitur ini, Anda tak perlu khawatir akan pencahayaan yang gelap, karena cahaya flash akan membantu menerangi gambar Anda sekaligus memberikan kualitas warna yang lebih nyata. Kadangkala, mungkin Anda sempat kesusahan untuk menekan tombol saat hendak mengambil selfie. Asus Zenfone Selfie memiliki pemecahannya, dengan memberikan 2 buah tombol yang ada di bawah kamera belakang. Kedua tombol ini pas sekali dalam genggaman Anda, sehingga mengambil selfie tidak lagi terasa merepotkan. Ponsel ini juga dilengkapi dengan Zen Motion Gesture for Selfie. Sehingga Anda tinggal menuliskan huruf S saja pada layar, maka otomatis kamera depan akan aktif dan segera mengambil gambar Anda. Momen-momen selfie kadang tak dapat diduga, tapi Anda tetap tak boleh ketinggalan momen tersebut karena hasil gambar backlight atau gelap. Untungnya Zenfone Selfie memiliki Super HDR Selfie Mode yang memungkinkan Anda berfoto dalam cahaya yang paling kuat sekalipun. Dengan fitur ini, ponsel Anda akan menampilkan gambar dengan 400% brightness, sehingga Anda tak perlu khawatir akan hasil backlight atau gelap pada tubuh Anda. Tidak hanya cahaya yang kuat, Zenfone Selfie juga didesain untuk mengambil potret diri dalam cahaya yang redup sekalipun. Fitur Low Light Selfie membuat kamera 400% lebih sensitif terhadap cahaya, sehingga gambar yang dihasilkan tetap terang dan jernih. Fitur panorama yang umumnya hanya terdapat pada kamera belakang, kini diciptakan di kamera depan pada Asus Zenfone Selfie. Fitur selfie panorama membuat Anda dapat mengambil gambar selfie 140 derajat lebih lebar dibanding ponsel lainnya. Sebagai tambahan lainnya, ponsel ini juga dilengkapi dengan Real-Time Beautification Mode. Fitur ini akan membuat potret diri Anda tampil lebih glamor dibanding menggunakan ponsel lainnya. Bukan ponsel selfie namanya bila kamera depan tidak lebih bagus dari kamera belakang. Kamera depan Zenfone Selfie memiliki bukaan f2.2 dan wide angle lens 88 derajat. Sedikit lebih bagus dibandingkan kamera belakang yang memiliki bukaan f2.0 dan wide angle lens 75 derajat. Namun, dengan adanya laser autofocus di kamera belakang, membuat kinerja kamera belakang tetap lebih cepat dibanding kamera depan. Namun tetap saja, gambar yang dihasilkan tetap sama indah, sama nyata. Sama seperti kamera depan, Zenfone Selfie memiliki kualitas kamera belakang sebesar 13 megapiksel dan juga didukung dengan dual LED Real Tone Flash serta True to Life. Ponsel ini juga akan memberikan Anda pengalaman selayaknya fotografer profesional. Anda dapat dengan mudah mengubah mode kamera ke manual dan mengatur sendiri white balance, shutter speed, hingga ISO kamera. Mode makro kamera juga dapat memberikan Anda fokus kepada objek dalam jarak 6 cm saja. Dengan fitur ini, Anda akan melihat close-up paling jernih yang bisa Anda bayangkan.
Sebagai orang yang glamor, tentu Anda tidak mau ponsel Anda terlihat jelek di mata teman-teman Anda. Untuk menjawab hal ini, Asus Zenfone Selfie menciptakan sebuah desain ponsel ergonomis dengan 178 derajat wide viewing angle. Desain ini membuat ponsel Zenfone Selfie sangat pas dalam genggaman dan memiliki sudut pandang yang lebih lebar dibanding ponsel lainnya. Zenfone Selfie dilengkapi dengan layar resolusi tinggi Full HD 1920 x 1080 berukuran 5,5 inch dengan densitas pixel 403 ppi dan bezel 3,3 mm. Teknologi ini membuat ponsel mampu menampilkan setiap gambar dengan lebih detail. Dan dengan teknologi Asus TrueVivid terintegrasi, Zenfone Selfie siap menghadirkan warna sesungguhnya dalam kejernihan luar biasa. Sedangkan untuk kekuatan, Asus melengkapi ponsel Zenfone Selfie dengan Corning Gorilla Glass 4. Teknologi ini diklaim membuat ponsel 2 kali lebih tahan banting, 85% lebih tahan pecah, dan 2,5 kali lebih kuat dari ponsel lainnya. Sehingga Anda tidak perlu terlalu khawatir akan ringkihnya ponsel. Zenfone Selfie memiliki perangkat berpikir sangat memadai, bahkan untuk game yang berat dan detail sekalipun. Teknologi ini juga didukung dengan baterai yang lebih efisien, sebesar 3000 mAh dan fasilitas koneksi 4G LTE. Ponsel ini memiliki dua jenis kapasitas penyimpanan internal, yakni 16 GB atau 32 GB, dan dapat ditambah dengan kapasitas eksternal 128 GB, sehingga cenderung memungkinkan Anda untuk menyimpan hasil foto selfie lebih banyak dibanding ponsel lainnya. Welcome back to Techno Lounge. Gadget lover, sekarang semua orang selfie, mau laki-laki, perempuan, muda, tua, semuanya. Bahkan anak saya Mbak Julia 4 tahun udah ngajakin saya selfie. Yang paling penting kalau aku bilang, kalau mau selfie bagus, boleh, tapi hasilnya juga harus. Ini kok bisa-bisanya sih Mbak Asus sampai rilis ngeluarin gadget atau handphone yang khusus untuk selfie? Sebenarnya sih kalau kita lihat sih ya kayak Mas bilang, siapa sih yang nggak pernah selfie? Yeah. Mungkin hampir setiap hari deh, saya aja juga suka selfie sama anak saya gitu kan. Jadi kalau kita lihat sih memang pasarnya ada, orang-orang bisa dibilang hampir semua orang itu suka selfie dan pasti ada selfie kalau dia punya handphone. Makanya kenapa kita keluarin handphone seri yang selfie. Dan ini loh Mas, bisa lihat nih. Kalau di kamera handphone lain, dia bilang resolusinya tinggi gitu ya. Tapi dia itu nggak punya, selain lensanya tadi, dia itu nggak punya real tone flash. Nah, ini real tone flash ini kayak biasanya ada di kamera belakang dan biasanya di brand-brand atau produk-produk smartphone yang mahal, yang premium, yang branding gitulah ya. Tapi di Asus yang selfie dengan harga terjangkau pun udah dapat real tone flash, nggak cuma di belakang tapi di depan. Menurut aku menarik banget. Tapi kalau dibandingin dengan Asus Zenfone yang lain, Asus Zenfone Selfie ini perbedaan dari mana? Sebenarnya sih kita bisa bilang Asus tuh punya banyak banget varian ya. Misalnya kayak kita punya Zenfone Selfie, kita ada Zenfone Max yang fokusnya lebih ke kapasitas baterai ya. Dengan Zenfone Max kita bisa standby dalam sampai 38 hari misalnya. Contoh, dan kayak sekarang kan kemarin kita juga baru launching nih yang Zenfone 3 gitu ya, ada Zenfone 3 Deluxe. Jadi kalau kita bisa bilang sih sebenarnya kita punya produk yang kita ada sekarang itu komplit nih. Dari harga 1 jutaan sampai harga belasan juta. Jadi tergantung si user fokusnya kemana. Untuk apa? Iya, kebetulan gitu. apa. Kita benar-benar memberikan yang the best. Kita ngomong ini adalah take it serious lah, take it serious begini. Memang resolusi 300 megapiksel, tapi benar-benar functionnya itu, featuresnya itu semua buat kamera selfie itu akan bagus banget. Hasilnya pasti bagus. Coba aja cek deh, Mas. That's good. Nah, mungkin sekarang kalau tadi kita bicara soal fotografi, kita kan orang awam nih.
Sekarang aku tuh penasaran sebenarnya Mbak, kalau selfie itu tapi yang ngebahas tuh fotografer. Karena pasti menarik nih, bagaimana seorang fotografer melihat fenomena selfie ini. Karena memang Technolounge nggak jauh-jauh dari tips and trick. Jadi setelah ini Gadget Lover, kita akan ngobrol barengan sama teman saya, nanti saya kenalin juga, namanya Mas Yohanes Mangitung. Beliau adalah seorang profesional fotografer. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Technolounge. Yuk Mbak, kita langsung kesana aja. Oke, yuk. Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode, 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography. Spotnya bagus nih. Kalau spot bagus harus selfie. Harus 2 kali. Oke. Mesti kita post di Instagram. Halo Gadget Lover, apa kabar? Selamat hari Sabtu. Have a good weekend. Bertemu lagi dengan saya, sudah pasti kita akan membahas mengenai gadget dan juga teknologi terbaru. Yang baru saja saya lakukan itu adalah ritual sebelum bekerja biasa, selfie. Ini sudah menjadi fenomena tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bicara mengenai selfie sendiri pengertiannya adalah mengambil potret diri sendiri. Jadi mungkin tidak hanya sendiri, kadang ada berdua, ada yang disebut wifi, dan banyak sekali macamnya. Dan bicara mengenai selfie, sudah pasti kita bicara mengenai gadget yang memadai, yang mempunyai kamera depan yang sangat luar biasa. Pas yang saya gunakan adalah Asus Zenfone Selfie. Sesuai dengan namanya, memang smartphone ini dikhususkan untuk selfie. Yes, hari ini kita akan membahas Asus Zenfone Selfie yang katanya bisa bikin selfie kita menjadi glamor. Bersama saya Berka Syafani, ini dia Technolounge. Yes, today we're gonna talk about Asus Zenfone Selfie. Tapi saya tidak sendiri membahasnya karena saya sudah ditunggu oleh sahabat saya dari Asus di Indonesia, yaitu Mbak Juliana yang sudah nungguin saya di dalam. Tapi sebelumnya, saya punya kabar menggembirakan nih, di mana Asus kabarnya baru saja dinobatkan menjadi perusahaan teknologi terbaik di dunia. Anda ingin tahu liputannya seperti apa? Let's take a look, ini dia. Saya ketemu Mbak Juliana dulu ya. Untuk merayakan kesuksesan performa Asus dalam menembus pasar Indonesia, gala dinner pun dilaksanakan di Hotel Bali Nusa Dua Convention Center, kawasan Nusa Dua Bali pada pekan lalu. Dalam acara ini, petinggi Asus dengan bangga mengumumkan keberhasilan Asus dalam menempati posisi pertama merek nomor 1 di Indonesia untuk kategori produk notebook. Survei ini dilakukan oleh lembaga survei IDC Report pada tahun 2014 hingga 2016. Masih dalam survei yang sama, telepon genggam keluaran Asus menempati posisi kedua dan mampu bersanding dengan kompetitor raksasa lainnya yang sudah lebih dulu mengeluarkan ponsel pintar. Meski demikian, Asus tetap percaya diri melalui rilis ponselnya yang terbaru Zenfone 3 Series. Tak berhenti sampai di situ, karena pada momen ini pula Asus memecahkan rekor di Museum Rekor Indonesia dari acaranya yang bertajuk Incredible Race.
Melalui games tersebut, Asus memecahkan rekor dalam kategori permainan dengan jumlah peserta terbanyak yang diselenggarakan oleh perusahaan teknologi informasi di Indonesia. Mbak Julia, halo. Apa kabar, ketemu lagi? Udah makan belum? Oh iya, udah. Terima kasih, mohon maaf nih, mudah-mudahan nggak nunggu lama. Soalnya di depan biasa selfie gitu. Di depan kalau mau kerja gitu kan. Selfie-nya pakai yang mana nih? Asus handphone selfie lah pastinya. Tapi sekali lagi selamat ini untuk Asus yang mendapatkan gelar sebagai perusahaan teknologi terbaik di dunia. Selamat banget. Tapi kalau kita aku pengen tahu sebenarnya yang selama ini sudah Asus lakukan untuk bisa mendapatkan gelar itu sebenarnya apa? Strategi apa sih selama ini sudah Asus lakukan? Nah, kalau smartphone kita itu kan baru mulai itu tahun 2014. Fokus ya untuk Zenfone tadi itu yang lagi dipakai. Yes. Nah, 2013 sebenarnya kita ada ship ya, waktu itu handphone di Indonesia kita cuma 3.500 unit. 3.500 unit. Iya, 2013. 2014 langsung naik berapa Banyak coba? yang bagian pas itu. Iya. Tapi 2014 kita langsung naik ke 1,5 juta unit. Itu sampai data terakhir 2015 hanya dalam 1,5 tahun ya, karena 2014 kan kita launching bulan April. 2015 terakhir itu setahun kita market share-nya 16%. Yes. Dan kita di posisi nomor 2. Which is itu menunjukkan ya effort kita memang dalam 2 tahun itu langsung menaikkan si Zenfone ke posisi top 2 di Indonesia. Dan payoff dari usaha keras dan kerja keras dari dulu sampai sekarang gitu ya. Sekarang tentunya akan terus dipertahankan. Betul. Dan salah satunya mungkin yang udah Mbak Julia bilang tadi mengenai disesuaikan dengan karakter. Menurutku pas banget nih. Asus handphone selfie, karakter orang Indonesia, nggak cuma Indonesia sih. Selfie kan fenomenanya dunia banget nih. Semua orang selfie, mau makan apa segala macam selfie. Setelah ini kita akan bahas mengenai Asus handphone selfie ini ya Mbak ya. Oke, buat Anda gadget lover setelah ini mungkin Anda sudah menunggu-nunggu dari awal ingin tahu lebih detail mengenai Asus Zenfone selfie. Setelah ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Techno Lounge. Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode, 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography. Gadget lover gimana? Masih nggak percaya aja? Banyak yang nggak percaya soalnya Mbak Julia kalau nggak kasih kita lihat apa hasilnya gitu yang benar-benar kita ambil dari Asus Zenfone selfie. Nah sekarang seperti janji saya sebelumnya, karena saya sudah janji sama gadget lover, kita bakal ngobrol sama teman saya seorang fotografer, Mas Yohanes Mangitung. Wow, apa kabar Mas? Ini langsung aja bicara mengenai fenomena selfie. Ini kita pengen tahu dari kacamata seorang fotografer profesional. Fenomena selfie itu seperti apa Mas? Sebenarnya teknologi selfie ini bukan, tren selfie ini bukan tren yang baru gitu. Jadi sudah ada sejak tahun mungkin 1970 gitu. Udah lama gitu, juga zaman waktu ada kamera instan lagi boom. Nah, cuman di era tahun 2000-an ini tren selfie ini makin boom lagi dengan adanya sosial media gitu.
Nah, jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai fotografer, selfie ini bagus ya, karena lebih meningkatkan awareness orang-orang akan fotografi gitu. Jadi mereka lebih bisa mengapresiasi fotografi gitu pada umumnya. Tapi selfie kayaknya sekarang udah bukan iseng-iseng. Beberapa kayaknya selfie udah serius banget. Kira-kira manfaat selfie sendiri tuh seperti apa sih Mas kalau dari sudut pandang seorang fotografer? Melalui selfie mereka bisa mendapatkan endorsement ya dari produk-produk tertentu gitu. Iya, sudah jadi suatu pekerjaan gitu. Jadi ada yang memang menekuni selfie sebagai suatu pekerjaan gitu. Kita sekarang masuk ke teknis nih. Ini mungkin tips and triknya buat gadget lover. Mau selfie, lagi traveling, lagi liburan, lagi di mana. Teknisnya yang bagus supaya gambar selfie itu enak gitu dilihat gimana? Secara teknis ada banyak ya. Cuman biasanya kalau selfie karena kamera selfie ini kan biasa kameranya di depan, seperti di handphone Asus handphone selfie ini kan di depan. Biasa kalau kamera-kamera yang handphone di depan ini kualitasnya biasanya lebih rendah dibanding dengan yang rear kamera yang di belakang. Jadi harus dipastikan biasa tempatnya harus cukup cahaya ya gitu. Surroundingnya ya, dari segi pemandangan di belakang ya, environmentnya juga harus diperhatikan. Dari segi angle juga, terutama yang biasa saya lihat, yang saya sendiri mengalami biasa kesulitan kita harus tahu kan, jadi dari sudut wajah mana kita yang paling bagus. Nah itu biasa dari eksperimen juga. Kalau dari aku sendiri yang paling penting dari selfie jangan lupa safety ya, faktor safety. Iya, karena kalau kita mau selfie pastikan kita selfie di lingkungan yang aman gitu, bukan di daerah-daerah yang berbahaya yang bisa membahayakan diri kita atau orang lain itu. Iya, di tepi jurang, ya. Tengah jalan gitu ya, itu bahaya sekali itu. Mungkin kenyamanan juga kali ya kalau berada di tempat umum gitu. Ada beberapa orang mungkin udah pernah kejadian ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Betul. Bentar, itu penting itu gadget lover. Safety juga penting pada saat kita melakukan selfie. Mas Yohanes, thank you banget sharingnya. Kita sudah menepati janji saya nih sama gadget lover. Nah untuk Anda gadget lover, tips mengenai selfie Anda sudah dapat. Jadi silahkan aja selfie sebanyak-banyak, yang penting percaya diri. Semakin percaya diri, followernya juga katanya makin banyak. Betul. Betul, tapi yang paling penting adalah mempunyai kamera depan dari smartphone yang memadai. Tapi kalau misalnya nggak punya, itu menjadi masalah. Tapi tenang, karena Asus akan membagikan Zenfone 3 gratis untuk Anda pemirsa di rumah. Jadi Anda tinggal jawab pertanyaan dari kita. Dan pertanyaan untuk hari ini adalah, sebutkan keunggulan dari kamera depan Asus Zenfone Selfie. Langsung aja jawab, kirim jawaban Anda, mention ke @metro_tv dan ke @asus_Indonesia. Di mana jawaban yang paling kreatif dan harus benar, kita akan berikan satu Asus Zenfone 3. Itu dia. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program Teknolunch, dan kita akan umumkan pemenangnya minggu depan. Dan sekarang kita akan umumkan siapakah pemenang untuk episode minggu lalu. Kita punya pemenang ini Mbak sekarang Mbak. Betul. Ini dia. Dan untuk gadget lover, jangan lupa untuk saksikan terus Teknolunch setiap hari Sabtu jam 8 pagi, pastinya hanya di Metro TV. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita di @metro_tv dan juga @asus_Indonesia. Saya Mbak Syafani, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.
Introducing the new Asus Zenfone 3 with low light mode. 32 seconds long exposure and high-speed autofocus. Zenfone 3, built for photography.